Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kiai Bunyai, kemudian juga Ketua Jemberul Islam Muhammad beserta Al-Habib Ganes Sumberoli masih Borori beserta para kru, Masya Allah. Ada juga ada perawat TV Mas Alan, ada juga beliau Tuan Tanah kojak tayangnya maksudnya ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa berkumpul di sini dalam rangka menyalurkan amanah rizki dari para donatur kepada Yayasan Wijeng Al-Firdaus. Ya, semoga barokah ya. Saudara sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah, sedikit kita akan berbicara tentang pemuda yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kepingin enggak masuk surga adik-adik ini? Ya, semuanya pengen masuk surga. Ya. Kalau pengen masuk surga, kalau ingin mendapatkan naungan kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar, masa muda mari digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena masa muda ini masa yang emas. Ya, kan fisiknya masih kuat. Ya. Kemudian penglihatannya juga masih tajam. Lihat uang 100 sama 50 masih bisa membedakan. Dikasih 10.000 mengerut, 50.000 mesem, 100.000 ngakak. Nah itu ngakak bisa, belum dikasih. Ya. Jadi artinya sudah bisa membedakan mana yang nikmat, mana yang tidak enak. Ya. Tetapi masa muda itu kalau ingin mendapat naungan kelak, mari gunakan sebaik-baiknya. Ya. Karena banyaknya godaan pada masa muda itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari nanti, pada hari kiamat, sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Jadi yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Godaan sekarang banyak, HP sudah di tangan, WA sudah bisa dijalankan, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Jadi banyak orang tuh sibuk di HP, terutama anak muda, ya Pak Anda? Ya. Ngaku. Ya. Siapa yang tidak punya HP di sini? Tidak ada. Paling anak kecil-kecil ini yang tidak punya. Kadang anak kecil pun punya, karena apa? Buat ngomong ketika nangis ya, di kartu guyu-guyu menang guys. Boke kora-kora, boke nyapu-nyapu, anaknya lihat HP. Anak kecil. Artinya apa? Hampir semua kalangan sekarang sudah kenal HP. Ya. Ada HP yang menghasilkan, ya, ada HP yang merugikan. Ya. Yang menghasilkan apa? Ya mungkin buat konten. Yang merugikan apa? Main game terus. Oh ini kerja juga main game, nanti bisa dijual gamenya. Iya enggak? Ya Le? Oh ngaku ya. Ya. Jadi kita kasih gambaran. Ya. Jadi kalau dipertanyakan dalam hadis ini, digunakan untuk apa masa mudanya? Nah, ini jadi pertanyaan. Padahal nanti yang menemani di alam kubur itu apa? Al-Quran, amal baiknya. Masa tanya di alam kubur, apa yang kamu lakukan? Apa itu? Main game? Ya. Seperti itu.
Bisa jadi 1 hari, bisa jadi setengah hari, bisa jadi full hari-harinya untuk itu sampai tengah malam, ya, sampai nggak sholat tahajud, bahkan sampai nggak sholat wajib. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama. Yang kedua, kebanyakan lena juga main konten. Kontennya menghasilkan. Konten yang menghasilkan harus konten yang untuk mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai konten itu mengajak keburukan, bahkan menyia-nyiakan waktu untuk para pemuda, untuk para penonton. Bisa jadi menjadi dosa. Bayangkan kalau yang nonton itu seluruh dunia, dosanya bisa bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah min dzalik. Iya apa enggak? Jadi anak-anak muda jangan istilahnya tergiur dengan konten yang menghasilkan, tetapi itu melenakan, lali maca Quran, lupa tidak baca Quran, lupa sholat karena konten. Ya, kapan hari ada pasien di rumah waktu dia periksa giginya, ya, seperti itu. Dia datangnya malam-malam. Paling terakhir dia kalau datang. Ditanya kenapa? Karena dia buat konten. Lu kapan buat kontennya? Itu habis isya sampai jam 4 malam atau 3 malam itu. Lo tidurnya habis subuh. Buat konten, dia harus sembrono buat konten kayak gitu. Walaupun menghasilkan, tapi jangan lupa itu melenakan harta nggak barokah kalau terlena, menyanyiakan amal akhirat. Ya. Saya tadi jalan juga dengan Mas Dian ini, beliau juga di bidang pertanahan, ya, sering jual-jual tanah. Alhamdulillah kemarin laku besar, rezekinya banyak insyaallah. Ya. Jadi saya tahu bahwasanya yang tanah yang beliau jual itu saya juga sedikit tahu tentang orang yang menjual. Jadi dahulu orangnya ini punya 3 toko ya, kurang lebih 3 toko. Dia berjuang ini dan sebagainya. Masa pandemi mulai berkurang dan sebagainya. Dan juga karena keserakahannya, ya alhamdulillah hutang ke bank ini dan itu, ya, akhirnya buat bayar nggak mampu, akhirnya dijual lah. Dibeli sama beliau Mas Bilun, insyaallah. Ya. Tapi alhamdulillah untungnya orangnya masih rajin ke masjid insyaallah. Kalau Jumatan, entah kalau ke masjid nggak tahu saya. Tapi artinya apa ini gambaran? Apa yang diperjuangkan, cari harta, cari dunia tinggi, akhirnya jatuh juga. Eman masa mudanya tidak digunakan untuk ibadah. Yang bayar bagaimana? Ini beliau di contoh ini, masih meskipun beliau seorang miliarder, tapi masih mau mendatangi, masih untuk beribadah, berbagi di sini, beribadah mau berbagi ke pelosok-pelosok orang yang nggak mampu. Sampai juga gitu nanti ya. Kalau sudah kaya jangan lupa kepada yang tidak mampu, adik-adik. Ya, ingat-ingat. Ya, karena sampean saya lihat calon orang sukses insyaallah nih. Apalagi beliau yang nuntun, berarti orang yang zuhud. Beliau menuntut ibadah sampean dengan rajinnya. Insyaallah calon orang yang sukses dunia akhirat ini insyaallah. Ya, jangan lupa pada orang yang tidak mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa juga yang menata negara ke depan ini sampean-sampean semua ini. Pegang Al-Quran, hafalkan Al-Quran, pelajari isinya, amalkan, sehingga ketika sama jadi tentara, jadi pejabat, jadi anggota DPR, jadi apapun itu, membawa Islam, membawa Al-Quran, sehingga dijauhkan dari korupsi, dari maksiat ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Artinya apa? Nanti keberkahan akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat. Ya lihat, bencana kemarin terjadi di mana? Di Cianjur ya? Cianjur itu naudzubillah saya lihat kalau ada bencana biasanya di situ ada kemaksiatan. Ternyata betul. Di sana itu ada pesta 200 gai atau apa itu? Tahu gai? Gai. Naudzubillah. Jadi lu suka sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, kalau lesbi perempuan sama perempuan. Ya. Itu malah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nyebut mereka kaum pelangi, kaum merah, kuning, hijau di langit yang biru, enggak usah. Katakan homo yang jelek. Karena perbuatan terlaknat itu, naudzubillah. Harus cepat-cepat dijauhi tempat seperti itu. Karena apa? Azab Allah kalau turun pada manusia yang kayak gitu, itu enggak tanggung-tanggung, biasanya kontan. Dibleki bencana yang sangat dahsyat biasanya. Contohnya ketika terjadi pada siapa? Nabi kaumnya Nabi Lut. Api panas itu diblekno, ditumpahkan kepada mereka. Sehingga ketika
baru-baru ini digali entah berapa tahun yang lalu, jasadnya kayak patung kaku kepanasan. Bahkan di situ juga masih ada roti ban itu yang bunder itu masih ada sisa bekas-bekasnya. Wajahnya juga masih nampak. Dengan ciri-ciri habis kena hantaman gunung Merapi yang sangat dahsyat yang membuat mereka terbujur kaku kena api yang sangat panas sekali. Kena lahar yang sangat panas sekali. Ya. Itu baru di dunia ditimpakan seperti itu oleh Allah, apalagi di akhirat kelak. Belum lagi cuma sekedar banjir di Cianjur, gempa waktu itu, akhirnya banyak yang rumah yang roboh, tapi ada mukjizat Allah, ada keistimewaan dari Allah, masjidnya masih utuh, ada yang masjid masih utuh di situ. Ya, selang berapa lama kemudian terkena banjir, sudah kena gempa, kena banjir, jadi double. Orang yang melakukan naudzubillah homo itu azabnya double, cepat-cepat pergi. Kan pernah tahu, ada biar tahu ya, cerita tentang Legetang. Ya enggak tahu enggak? Jadi di Legetang itu naudzubillah min dzalik, masyarakatnya dikasih kelebihan oleh Allah, kasih kenikmatan oleh Allah. Yang lain enggak panen, sawahnya dia panen subur. Hijau royo-royo. Ya. Tapi naudzubillah di situ ternyata banyak digunakan kemaksiatan. Ya termasuk kemaksiatan yang berlebihan. Ya seperti homo ini dan itu dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Pada pertengahan malam terjadi hujan rintik-rintik, kemudian agak deras, dan pada pertengahan malam terjadi ledakan das. Orang-orang pada nggak mau lihat ada apa itu, karena ketakutan. Akhirnya paginya dilihat, ternyata gunung itu terbelah, ya, dibelah tengahnya dan diblekno di warga kaum Legetang yang melakukan maksiat tadi, blek. Jadi kurang lebih 300-an kakak di situ tertimbun tanah. Ya. Jadi Allah menghukum kaum yang naudzubillah tadi itu, kaum maksiat yang berlebihan tadi itu dengan cara ditimbun dengan tanah. Ya. Jadi 300-an orang kurang lebih hilang. Tertimbun tanah. Jadi gitu cara Allah menghukum kaum yang homo itu tadi. Dan kaum yang melakukan maksiat yang berlebihan tadi itu. Ya, jadi adik sekalian dihormati Allah, sampean ini sekarang ya kita semua di sini berusaha meredam murkanya Allah dengan cara apa? Rajin beribadah kepada Allah. Walaupun masih muda, enak buat main-main, buat kesana kemari, boleh untuk kebaikan. Tapi untuk keburukan jangan. Usianya masih panjang. Allah yang menentukan usia. Ada Allah yang jemput orang itu masih usia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, enggak mesti. Yang penting kita persiapkan karena Allah menyebut kita. Itu yang penting. Ya, adik-adik ya, dengar enggak? Nah, jadi supaya sampean semua di sini bermanfaat ilmunya yang diajarkan oleh Pak Yai, ya. Bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan juga doakan untuk kami para donatur ini diberikan kesehatan. Diberikan kesehatan jasmani, rohani, sosial ekonomi. Yang belum nikah segera dapat bini agar tidak menjadi orang gono gini. Jadi yang sudah nikah amin. Ya tak apa-apa amin sih supaya tambah banter ya. Insyaallah. Oke. Jadi itu kami selaku Dewan Penasehat dari Jember Islamic Movement mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada adik sekalian yang sudah mendoakan kami agar bahagia di dunia dan akhirat, dan semoga kita semua kelak akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.